Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah. Di sini perkenalkan ada Septi Tasya Kamelia dan Dia Zakia Putri. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Di sini ada pengeluaran konsumsi masyarakat, pola konsumsi masyarakat, dimensi ketimpangan, tabungan masyarakat, dan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan jumlah pengeluaran konsumsi semua orang dalam suatu negara, sedangkan perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologi yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum dan ketika membeli, menggunakan, dan menghabiskan produk dan jasa. Selanjutnya, pendekatan perilaku konsumen. Dalam mempelajari perilaku konsumen ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan tradisional, di mana menurut pendekatan ini setiap barang mempunyai daya guna atau utilitas, oleh karena barang tersebut pasti mempunyai kemampuan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen yang menggunakan barang tersebut. Jadi bila orang meminta suatu jenis barang, pada dasarnya yang diminta adalah daya guna barang tersebut. Yang kedua pendekatan modern. Pendekatan ini menggunakan analisa regresi yang secara praktis digunakan untuk memperkirakan permintaan. Pola konsumsi masyarakat. Daftar alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat. Pola konsumsi dapat dikenali berdasarkan alokasi penggunaannya. Untuk keperluan analisis, secara garis besar, alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan dalam dua kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk non-makanan. Dimensi ketimpangan pengeluaran konsumsi. Di samping berdimensi spasial atau antar daerah, yaitu antar daerah perdesaan dan daerah perkotaan, perbedaan atau ketimpangan pengeluaran konsumsi masyarakat juga terjadi dalam dimensi antar lapisan pengeluaran itu sendiri. Terdapat pula diskrepansi pengeluaran konsumsi yang berdimensi regional atau antar wilayah, yakni antar provinsi yang satu dan provinsi lain di tanah air. Selanjutnya, tabungan masyarakat. Tabungan adalah bagian dari pendapatan dapat dibelanjakan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Ini merupakan tabungan masyarakat. Tabungan pemerintah adalah selisih positif antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin. Kedua macam tabungan ini membentuk tabungan nasional yang merupakan sumber dana investasi. Lalu ada fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan besarnya konsumsi dengan pendapatan, sedangkan hubungan antara besarnya tabungan dan pendapatan disebut sebagai fungsi tabungan. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah. Yang pertama ada pengeluaran rutin pemerintah. Pengeluaran rutin adalah segala bentuk pengeluaran pemerintah untuk membayar kebutuhan sehari-hari pemerintah. Contohnya belanja pegawai, termasuk gaji pegawai negeri dan TNI, pengeluaran rutin BBM, anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Yang kedua, pengeluaran tidak rutin pemerintah. Pengeluaran pembangunan atau pengeluaran tidak rutin yaitu pengeluaran yang bersifat modal masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik dan non-fisik. Selanjutnya, aspek positif dan negatif perilaku konsumtif. Aspek positif perilaku konsumtif yang pertama, membuka dan menambah lapangan pekerjaan karena akan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak untuk memproduksi barang dalam jumlah besar. Yang kedua, meningkatkan motivasi konsumen untuk menambah jumlah penghasilan karena konsumen akan berusaha menambah penghasilan agar bisa membeli barang yang diinginkan. Yang ketiga, menciptakan pasar bagi produsen. Karena bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi masyarakat, maka produsen akan membuka pasar-pasar baru guna mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, mendorong produsen untuk memproduksi barang dengan harga dan kualitas yang lebih baik. Selanjutnya, aspek negatif perilaku konsumtif. Yang pertama, pola hidup yang boros akan menimbulkan kecemburuan sosial
karena orang akan membeli semua barang yang diinginkan tanpa memikirkan harga barang tersebut murah atau mahal, barang tersebut diperlukan atau tidak, sehingga bagi orang yang tidak mampu mereka tidak akan sanggup untuk mengikuti pola kehidupan yang seperti itu. Yang kedua, mengurangi kesempatan untuk menabung, karena orang akan lebih banyak membelanjakan uangnya dibandingkan menyisihkan untuk disimpan. Yang ketiga, cenderung tidak memikirkan kebutuhan yang akan datang. Orang akan mengkonsumsi lebih banyak barang pada saat sekarang tanpa berpikir kebutuhannya di masa datang. Yang keempat, mendorong konsumen melakukan pengeluaran di luar batas kemampuannya, sehingga akan melakukan pinjaman yang pada akhirnya akan terjebak hutang. Yang terakhir adalah kesimpulan materi. Dapat disimpulkan bahwa pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan salah satu variabel makroekonomi dalam identitas pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran. Orang desa dan kota tidak hanya berbeda dalam hal besarnya pengeluaran, akan tetapi juga tidak sama dalam hal pola konsumsi. Perbedaan atau ketimpangan pengeluaran konsumsi masyarakat juga terjadi dalam dimensi antar lapisan pengeluaran itu sendiri. Pengeluaran rutin dan tidak rutin pemerintah bertujuan untuk dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional, dan pemeliharaan aset negara. Pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu, serta menjaga stabilitas perekonomian. Tetapi besar kecilnya anggaran pengeluaran atau konsumsi pemerintah akan sangat bergantung pada sikap dan keputusan-keputusan politik. Baiklah, itu materi yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.